Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa juga berkumpul di sini dalam rangka kita meneruskan bacaan kita, mempelajari kitab karangan guru kita Syekhuna Muhammad Muhajirin, yaitu Bulughul, yaitu Misbahuz Zulam, syarah daripada Bulughul Maram. Malam hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan pada pertemuan yang sudah lalu. Ini baca Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadasa fi sholati syai'un qala wa mazaka qalu shallaita kaza wa kaza. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, maka ketika ia salam ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu di dalam sholat? Nabi menjawab, apa itu? Mereka menjawab lagi, engkau telah sholat begini dan begitu. Ya, jadi di sini kejadiannya Rasulullah sholat itu kelebihan. Jadi dia sholat itu seharusnya 4 rakaat. Nah ini Rasulullah sholat di sini 5 rakaat. Ya. Berarti kan sholatnya apa? Kelebihan. Jadi kalau kemarin kurang harusnya 4, 2 Rasulullah salam. Nah ini justru kelebihan sholatnya. Terus Qala fasanna rijlaihi wastaqbalal qiblata fasajada sajdataini summa salama summa aqbala 'alan nasi biwajhihi. Berkata oleh Ibnu Mas'ud, lalu Nabi melipat atau menekuk 2 kakinya dan ia menghadap kiblat, lalu Nabi sujud akan 2 sujud, kemudian Nabi salam, kemudian Nabi menghadap di atas manusia dengan hadapannya. Faqala innahu law hadasa fi sholati syai'un anba'tukum bihi walakin innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fazakkiruni wa idza sakka ahadukum fi sholati falyataharras shawaba falyutimma alaihi summa liyasjud sajdataini muttafaqun alaihi. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalaulah telah terjadi sesuatu di dalam sholat, hendaklah kalian kasih tahu aku. Hanya saja aku adalah manusia seperti kalian, yang aku lupa sebagaimana kamu juga lupa. Maka apabila aku lupa, maka kalian ingatkan aku. Dan apabila salah seorang kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, maka hendaklah cari yang benar, maka sempurnakanlah di atasnya, kemudian hendaklah sujud akan 2 sujud. Muttafaqun alaih. berarti kan di sini Rasulullah sholat 5 rakaat dan sahabat tahu, tapi kan sahabat pada diem aja. Iya, kan sahabat kan duganya mungkin ada perubahan kali ini sholat apa gimana, sholat jadi 5 rakaat gitu. Ya. Nabi bilang begitu, kalau ada kejadian sholat, tolong fazakiruni, nah, kasih tahu saya, ingetin, ya, jangan pada diem aja, gitu. Terus Wa fi riwayatin lil Bukhari falyutimma summa yusallim summa yasjud. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari lapasnya falyutimma summa yusallim summa yasjud. Maka hendaklah sempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud. iya, berarti kan di sini Nabi pas dikasih tahu seperti itu, Nabi kan kagak diri lagi. Iya. Udah langsung aja ngapain? Duduk tasahud tuh. Ya udah langsung sujud 2 kali, habis itu ngapain? Salam. Nggak pakai tasahud, nggak pakai tasahud. Ya, langsung aja salam di situ. Jadi nggak usah pakai ngapain, nggak usah pakai takbiratul ihram lagi. Langsung aja berarti. Nggak pakai diri lagi.
Terus. Wali muslimin anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi ba'da salami wal kalami. Dan pada riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud akan 2 sujud sahwi setelah salam dan berbicara. Qala syarihu wa lafzul Bukhari an Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla khamsan. Maka lapas Imam Bukhari dari Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat. Faqila lahu azida bis sholati qala wa mazaka. Qala sholaita khamsan fasajada sajdataini ba'da ma salima. Wa labzu Abi Dauda sholaita khamsan wa hadzal hadisu labzu Muslimin. Maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah salat ditambahkan? Nabi menjawab, apa itu? Ia menjawab lagi, engkau telah sholat 5 rakaat. Lalu Nabi sujud 2 kali sujud setelah apa yang ia salam. Dan lapas Abu Daud, lapasnya sholaita khamsan, engkau telah sholat 5 rakaat. Dan ini hadis lapasnya Imam Muslim. Qauluhu fasanna rijlaihi ay atafaha. Ucapannya lapas fasanna rijlaihi artinya ia melepitnya. Iya, berarti dia duduk tasahud lagi berarti. Apa? Sujud apa? Duduknya itu ya. Iya, duduk tawaruk berarti. Iya, yang tawaruk ta'id firas nggak disebutin di sini, yang pasti duduk aja. Iya. Berarti beda lagi dia ya langsung nggak takbiratul ihram. Kagak, iya. Terus. Qauluhu wastaqbalal qiblata wa sajada sajdataini summa sallama fihi dalil. Nah, ini kita lihat di sini wastaqbalal qiblata. Nabi habis itu ngapain? Ngadep kiblat. Berarti Nabi kalau habis sholat emang di posisinya udah ngadep kiblat berarti. Langsung ke jamaah. Nah, ngadep ke jamaah gitu. Iya kan? Ini berarti kan dia habis pas dibilangin sholatnya 5 Rasulullah langsung ngapain? Langsung ngadep kiblat. Berarti kan posisinya sebelumnya nggak ngadep apa? Nggak ngadep kiblat. Gitu. Jadi seharusnya kita kalau imam kalau dakwah salam, iya, harusnya kita begitu. Berbalik langsung. Iya. Terus. Qaulu fihi dalilun liman qala yusallimu idza sajada li sahwi ba'da salami. Pada redaksi tersebut menjadi dalil bagi orang yang berpendapat salam apabila sujud sahwi setelah salam. Ya tetap pakai ngapain? Pakai salam lagi. Kalau yang duluan kan kagak. Ya Nabi sujud doang 2 kali, habis itu nggak ngapain? Nggak salam lagi. Kalau kejadiannya setelah salam. Tapi di sini kan kejadiannya setelah salam juga kan? Dan ternyata Nabi pakai ngapain? Nah, pakai salam. Gitu. Terus. Falhasilu anna takbira li sujudi sahwi amrun mujmaun alaihi. Maka kesimpulannya bahwasanya bertakbir untuk sujud sahwi itu adalah perkara yang sudah dikompakkan di atasnya. Waqtalafu fima iza fa'alahuma ba'da salami hal yataharramu wa yatashahhadu wa yusallimu amla. Dan mereka berikhtilaf tentang sesuatu apabila melakukan 2 sujud sahwi setelah salam, apakah mesti takbiratul ihram dan tasyahud dan salam atau tidak. Wasahihu fi mazhab Syafi'iyyati annahu yusallimu wa la yatashahhadu. Nah. Dan pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya tetap salam dan tidak perlu tasyahud. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i mau kapanpun dia itu sujud sahwinya tetap pakai ngapain? Tetap pakai salam. Tapi nggak pakai tasyahud. Walaupun dia sujud sahwinya setelah salam, berarti tetap ada apa lagi? Ada salam lagi. Gitu. Terus. Wastufida min su'ali sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an hudusi syai'i fi sholati annal ma'muma la yajuzu ayyaqtadiya bi sholatin zaidatin. Dan diambil faedah dari pertanyaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejadian sesuatu di dalam sholat bahwasanya makmum tidak boleh mengikuti dengan sholat tambahan. Iya, jadi kalau kita udah tahu imam itu sholatnya dari rakaat yang kelima, nah kita jadi makmum nggak boleh ngapain? Nggak boleh ngikutin. Mungkin sahabat nanya, ya, karena itu kan berarti hal yang nggak boleh. Kalau misalkan tuh hal yang boleh, sahabat ngapain nanya? Udah ikutin aja 5 rakaat.
Ini sahabat nanya, berarti diambil paham di sini kalau imam udah sholat yang kelima nih, ya udah kita makmum jangan ngikutin. Dia salah berarti. Kalau kita ngikutin dan kita tahu imam itu salah, berarti kita sholatnya apa? Batal. Kita batal sholatnya. Coba kita tahu dibangun juga, ya udah kita subhanallah. Tahu dia. Iya, dibangun juga tetap ya udah kita alternatifnya dua dah kita mau Diem, ya. kita mau paroko atau enggak kita nungguin imam sampai iya, ntar pas salamnya baru ngapain, baru bareng lagi. Tapi makmum yang nggak tahu gimana? Itu kan yang tahu. Iya. Yang nggak tahu gimana? Yang nggak tahu. Batal juga. Enggak, kan dia nggak tahu. Nggak batal tetap kan? Nggak batal. Artinya ketentuan batal di sini ngikutin sholat zaidah karena tahu. Iya, karena dia tahu imam itu sholat yang kelima. Kan bisa aja loh, imam pas dia sholatnya yang kelebihan nih yang kelima, ada orang masbuk, jeder. Iya, ada orang masbuk, wah mau ikut imam. Kalau emang dia tahu imam itu lebih yang kelima, nggak boleh deh, nggak boleh. Tapi kalau emang dia nggak tahu, ya kan orang kagak tahu, ya diikut aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang imam orang masbuknya ini bukan dari situ, emang sebelumnya dia udah masbuk. Misalkan dia kurang 1 rakaat lagi, imamnya kelima bangun. Dia kan cuma 1 rakaat kan, nanti bangun nggak? Ya, kalau emang tuh dia tahu nih, dia tahu itu salah, jangan bangun. Walaupun dia tuh masbuk 1 rakaat lagi gitu loh, jangan, iya nggak bisa. Karena kan imam kalau dia terusin itu dan berdasarkan keyakinan imam dia tuh sholat rakaat yang keempat, ternyata dia sholat 5 rakaat. Tentu yang sholat yang kelima tuh dihitungi jadi pahala sunnah begitu loh, pahala sunnah. Sedangkan makmum kan nambah dia wajib. Masa wajib ngikutin apa? Nah, itu nggak bolehnya tuh, nggak bisa. Ya. Apalagi dia tahu itu kan sholatnya salah, berarti ngapain diikutin? Nah, salah. Ya. Itu bagi pendapat orang yang bilang makmum yang masbuk nggak boleh ngikutin. Tapi ada juga yang bilang boleh aja ngikutin. Kan orang sholat wajib boleh ngikutin orang sholat sunnah. Kita nggak tahu nih orang lagi sholat sunnah nih. Kita main tepok aja, tepok. Nggak tahu dia udah sholat ba'diyah zuhur. Nah, sah nggak sholat kita? Nah iya kan boleh kan, berarti orang yang sholat wajib boleh ngikutin orang yang sholat apa. Nah itu pendapat orang yang mengatakan boleh makmum yang masbuk, dia ngikutin imam yang sholatnya itu. Sholat tarawih dia baru sholat isya ya? Iya. Gimana? Jadi kan sholat tarawih nih, imam. Iya. Ini ada dia sholat apa? Oh masuk, iya. Jadi kalau dia tahu nggak boleh. Kalau dia tahu tuh imam udah sholat tarawih, nggak boleh dia ngikutin. Nggak boleh. Kecuali dia nggak tahu. Iya. Karena ada yang kalau di rest area nih sering terjadi. Iya, iya. Iya, dia kan biasanya banyak tuh yang bikin jamaah-jamaah baru tuh. Iya. Kita nepok, ternyata dia ngasih kode. Biasanya tangan turun terus 2 begitu. Iya, dia kosor berarti. Iya. Kosor, iya. Tamam boleh ikutin kosor ya? Boleh. Tamam boleh ikutin kosor. Tapi kalau kosor boleh kita mah. Enggak, nggak boleh. Kosor ngikutin tamam, nggak boleh. Nggak boleh, tapi kalau tamam boleh ngikutin kosor. Dia kode itu Boleh. Seharusnya kalau dia ngasih kode gitu, kalau kita mau sholat tamam nih, harusnya kita jangan ikutin. Kita bikin lagi aja. Kode sih dia. Iya. Jadi kita tahu. Iya. Kosor nih berarti. Bahkan gini loh, imam kalau dia sholat zuhur nih, kalau sholat zuhur, dia lupa baca Fatihah. Kan dia nambahin rakaat kan. Makmum tahu nggak? Kalau dia nggak tahu kan? Nah, imam harus ngasih kode di situ. Bahwa dia tuh nambah rakaat tuh emang dia ngapain tuh? Karena dia tadi lupa gitu. Jadi kalau misalkan dia subhanallah, ya ngasih kode gitu. Artinya, iya gue tahu gitu loh. Tapi tadi dia lupa baca apa tuh? Baca Fatihah, dia kan mesti nambahin lagi 1 rakaat berarti. Makmum nyangkanya normal-normal aja sholat kan. Begitu, imam tuh ngasih kode. Begitu, maksudnya udah dulu ya subhanallah baik, begitu istilah kata. Ini emang dia lupa Kan begitu. kita nggak paham nih sebagai makmum, misalnya ketika dikasih kode, Iya. kita kan menganggapnya ini loh zaidah. Apakah kita tetap ngikutin imam, apakah kita tetap duduk aja nungguin salam bareng? Iya, berarti kita Kadang-kadang ribet juga yang begitu. Kode Iya. ini kan kita nggak paham. sholat kita kan berarti udah sempurna sholat kita mah. Kalau sholat kita udah sempurna. Udah sempurna, berarti andai kata kita nggak ngikutin imam, ya kagak apa-apa. Nggak masalah, tapi kita nungguin dia berarti, nungguin ngapain? Nungguin salam. Iya.
Terus Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma sallama minal khamisati insarafa anil kiblati. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ia mengucapkan salam daripada rakaat kelima, ia berpaling dari kiblat. iya, berarti kan ngadep kemana? Jamaah. Nah, ngadep ke jamaah. Iya, apa di nyamping? Apa yang ngadep jamaah? Kalau cingkrang kan bener-bener face to face tuh. Kita depan. Tapi nggak lama, habis itu kan dia muter lagi tuh. Pas baca doa pasti dia ngapain? Nah, dia muter lagi kan ngadep kiblat lagi. Ya, sebetulnya emang dia begitu, harusnya Nabi begitu kok. Terus Falamma ukhbira bi ziyadati sholati tawajjaha ilal kiblati wa sajada sajdataini. Dan ketika diberitahu dengan menambahkan sholat, ia menghadap ke kiblat lagi dan sujud akan 2 kali sujud. Wastufida minhu jawazu sahwi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad taqaddama. Dan diambil faedah dari hadis tersebut bolehnya lupa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh itu telah terdahulu. Qauluhu faqala innahu law hadasa fi sholati sayun anba'tukum bihi. Bihi dalilun liman qala innahu la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajati. Ucapannya lapas faqala innahu law hadasa fi sholati sayun anba'tukum bihi. Pada redaksi tersebut menjadi dalil bagi orang yang berpendapat sesungguhnya tidak boleh menunda penjelasan daripada waktu keperluan. iya, waktu hajat. Jadi di sini lau hadasa fi sholati sayun anba'tukum bihi. Jadi kalau emang sholat itu ada perubahan, itu pasti sebelumnya Nabi ngapain? Kasih tahu dulu. Ini kita sholat zuhur ada perubahan nih, tadinya 4 rakaat jadi 5 rakaat, begitu. Artinya kalau Nabi nggak ngasih info apa-apa, sebetulnya sholat itu ya standar begitu. Nah kalau ternyata sholat itu ada kejadian-kejadian, berarti Nabi ya lupa, makanya ingetin saya, begitu. Ya, jadi kalau ada perubahan pasti Nabi ngapain? Kasih ingat, kecuali kalau perubahan itu benar-benar terjadi lagi ngapain? Lagi sholat, kayak misalkan perubahan kiblat. Kan Nabi nggak sempat ngasih tahu dulu. Lah orang perubahannya pas lagi ngapain? Nah, pas lagi sholat, jadi muter jadi begitu. Terus Waqad afhama. Waqad af'amal usuliyuna fi zalika bi adillatin kasiratin. Dan sungguh memenuhkan oleh ulama-ulama usul pada hal demikian itu dengan dalil-dalil yang banyak. Iya, jadi ulama usul udah banyak nih membahas masalah la yajuzu ta'khirul bayan inda waqtil hajah. Jadi kalau emang orang itu udah perlu penjelasan, kita nggak boleh nunda-nunda. Tak udah waktunya baru udah gue jelasin. Lah orang perlunya sekarang kok. Udah langsung jelasin, nggak boleh tuh, nggak boleh takhirul bayan, nunda informasi itu nggak boleh. Kalau emang orang tuh udah apa tuh, udah perlu, kecuali kalau perlunya nanti, bah nggak apa-apa, kita ngapain? Tunda penjelasannya nggak apa-apa. Ya. Terus. Qauluhu walakin innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa iza nasitu Fazakkiruni. Fihi dalilun ala jawazin nisyani alaihi sallallahu alaihi wasallam fi ahkam syar'i wa huwa mazhabu jumhuril ulama'i wa huwa zahirul qur'ani wal hadisi. Ucapannya walakin innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa iza nasitu fazakkiruni. Pada redaksi tersebut menjadi dalil di atas kebolehan lupa di atas Nabi Muhammad SAW pada hukum-hukum syariat, dan yaitu adalah pendapat mayoritas ulama dan itu juga zahirnya Quran dan zahirnya hadis. Iya kan Nabi bilang ana basyarun mislukum. Ya, saya sama seperti kalian manusia juga. Ya, kalian lapar, saya juga lapar. Nabi pernah puasa yang lagi panas banget lagi musafir, Nabi giniin air ke kepalanya biar adem. Kan kalau kita pikir dia siapa? Ya Rasulullah, kok begitu? Nah kan sama aja manusia juga. Yang kepanasan juga. Diginiin air di sini. Ada yang ngadu Rasulullah, nih orang apa nggak kuat nih puasa, nih kan Nabi udah buka. Lagi yang ada kejadian tuh lagi musafir gitu. Jadi lempengan itu ya Nabi sama, cuman sama dari segi basyariahnya.
bukan sama dari segi insaniahnya gitu loh. Insaniahnya tetap apa? Ya tetap beda. Dulu pernah saya bikin perbandingan tuh, batu permata, jenisnya batu juga, sama aja memang batu koral, batu apa, bahasanya apa? Bahasanya batu, jenisnya sama-sama batu, tapi ternyata dia beda tuh yang bikin dia mahal karena dia batunya batu apa tuh? Batu mutiara, cuman namanya sama-sama apa? Ya sama-sama batu. Ya Rasulullah sama-sama di sini basyarun juga, tapi sama dari segi basyariahnya. Orang lapar, dia lapar, orang perlu nikah, dia perlu nikah begitu. Tapi kalau insaniahnya ya beda lah. Ya. Di sini juga kita ambil kesimpulan fa iza nasitu fazakiruni. Ingatkan saya pakai fi'il amr. Berarti kalau kita tahu imamnya salah, makmum itu wajib ngapain? Ngasih tahu imam. Jangan pada diem aja semuanya, jangan. Imamnya salah kasih tahu. Kalau memang salahnya itu yang bisa ngerusak sholat. Artinya kalau nggak diingetin tuh sholat batal jadinya. Nah itu ingetin. Jadi kalau misalnya kayak besok sholat id, nggak usah diingetin nanti. Kalau ngapa? Takbir. Iya nggak perlu sebetulnya. Kalau emang dia udah langsung masuk ini udah nggak usah ribut kita di belakangnya. Allahu Akbar nggak usah, udah biarin aja. Semua takbir. Kalau ngomong itu takbir benar. Meninggal orang. Sama termasuk tasawuf awal kalau emang imam udah tegak udahlah. Kita berhenti ngomong apa tuh subhanallah berhenti, orang imam udah tegak kan tuh kagak ngerusak sholat istilah kata. Ya udah lanjut aja, kita bangun dulu ikutin ikutin imam. Kalau kesalahan ayat merusak nggak? Enggak, tapi kita ingetin ayatnya. Kalau di ayatnya ngaco nih. Bukan tasbih. Iya, kita ingetin di ayat lupa nih, ngaco ujungnya. Ya kita ingetin. Itu pun kalau dia udah berhenti. Kalau dia tuh udah stuck gitu loh. Dia udah bingung nih apa lanjutannya, Tapi kalau dia masih nyari-nyari aja, udah biarin aja dia nyari-nyari dulu. Ada nyari ini atau tahu-tahu dia berubah jadi qul wallah aja. Iya. Biasanya ngejeda dulu deh, imam nyari-nyari terus ngejeda dia dengar apa enggak kedengeran suara makmum baru dia berubah suruh. Iya. Di yang Imam Masjidil Haram yang tadi Bang Haji ngasih syarat itu pernah kejadian saya lihat di YouTube begini-begini. Jadi di belakang ada yang ngasih tahu si imam begini-begini ngasih syarat tangannya tuh begini. Enggak ngasih tahu apa? Ngasih tahu dia salah apanya? Salah ayat, enggak tahu salah, enggak tahu keliru, enggak tahu kurang. Lo kedengeran gimana? Apa sih kalau Nasi imam ngasih syarat begini, sabar gue lagi ngajar. Saya lagi pergi haji itu berapa kali itu Sudais salah. Saya bilang udah tua kali Sudais ya, salah mulu. Jadi dia nyari lagi begitu. Nah, itu kalau yang saya lagi kita nggak perlu. Itu imam besar ya? Nggak perlu betulin gitu yang belakangnya. Enggak, selama dia masih nyari biarin aja. Biarin aja kalau dia masih nyari. Kadang-kadang kan orang ada gini, ketika kita ribut di belakang dia malah makin makin kacau, makin grogi, makin apa, dia biarin aja begitu. Dia masih nyari mah. Jadi kalau dia udah mentok nih dan kita tahu, ya kita yakin. Jangan kitanya nggak yakin juga nih kali ya ujungnya. Ya kan biasanya kalau begitu kan Quran gede lah istilah kata bukan juz amah gitu. Yang kita juga kadang-kadang kagak hafal juga, cuman kita kayaknya ini kalau cuman kayaknya mungkin kita diam aja lah gitu. Ya. Iya. Kejadian dulu aja diketak kiai jadi komat. Aja tuh ya. Allah Akbar. Jadi ya kita ngasih ingat itu, makmum ngasih ingat kalau memang yang dia lupa itu bisa ngerusak sholat. Kalau ternyata sholat itu nggak jadi rusak, ya udah kagak apa-apa. Dan juga kalau status kita bukan makmum, terus kita tahu ada orang sholatnya salah, kita ngasih tahu nggak? Wajib nggak ngasih tahu? Wajib ngasih tahu. Di pondok tuh sholat di kamar, tuh gitu sholat lo. Wah lu nggak tayat lo. Wajib kita kasih tahu lah. Tapi kita ngasih tahunya biar bener gitu. Kalau kita sampai ketawa-tawa, kan ada kagak yakin. Ini bercanda doang nih. Takbir Ji, dia ngomong. Udah semua udah ada yang usul sahwi, ada yang ini, Jadi imam juga ada patokannya juga loh, dia dengerin tasbih itu ada patokannya juga.
orang yang ngasih tahu tuh orang yang sikot. Maka di belakang imam tuh harusnya benar-benar orang yang ngerti. Kadang udah ini baru ngasih subhanallah. Udah Ya karena kan dia ragu juga yang ngasih tahu. Jadi kalau imam ternyata yang ngasih tahu siapa, anak kecil misalkan dia subhanallah, dia nggak yakin juga minta, udah dia nggak yakin. Tapi kalau di belakangnya ternyata ustadz juga, dia yakin nih benar-benar nih. Nah itu ikutin, berarti tentu yang ngasih tahu orangnya apa tuh, sikot berarti. Kok nggak sikot tuh udah. Jadi penting juga tuh ya, imam madep belakang buat manain saf gitu, ngingetin saf, kalian lihat tuh belakangnya siapa nih. Iya, sebenarnya itu bukan tanggung jawab imam sih, harusnya tanggung jawab kita jadi makmum. Yang ngerti ya. Iya. Memang kita biasanya ngerti pada oga di belakang. Pada kusir baca doa pada oga. Enak banget ya, amplop hebat tuh kusir baca doa. Saya pernah begitu tuh. Sholat, saya subhanallah, nggak taunya saya salah. Imam yang benar. Saya kirain tuh imam rakaat pertama, dia tasahud. Saya subhanallah, nggak taunya dia rakaat berapa? Rakaat 2. Dia tanya, lah itu gimana ya Bang Haji, katanya subhanallah. Lah, aneh bingung. Qomat, saya di depan masjid. Pas masuk, kok itu udah rakaat kedua? Lah cepet amat sholat. Lah saya bayangkan saya mah ini baru 1 rakaat, kalau hitungan saya nih, di depan masjid qomat. Emang masjid berapa panjangnya? Saya Masjidil Haram. Lah kita masuk udah rakaat, dia tahu tahiyat. Lah wajar aja kita bilang apa? Subhanallah. Kagak taunya tuh dia udah rakaat 2. Dan orang itu hafiz gitu loh. Orang itu hafiz. Makanya saya suka heran tuh hafiz-hafiz kalau dia sholatnya jahar, kenapa dia lama? Tapi giliran dia sholat sir, kita baca Fatihah aja nggak keburu. Coba, kita baca Fatihah nggak keburu saat zuhur nih, cepet banget. Tapi giliran sholat jahar, panjang mas surahnya dibaca lah. Kan aneh, harusnya ya berimbang lah begitu loh. Jangan terlalu jomplang banget antara sholat jahar sama sholat apa, sama sholat sir. Nah, ini saya tadi cerita kemarin dari yang imam itu kok lama banget imam yang itu tegur gitu. Gila sholat sunnah, saya kalau 1 rakaat sama dia. Nah, sama dia tuh, saya bareng bangun. Lah saya baru 1 rakaat, dia udah salam. Lagi tadi lama banget kan. Itu sholat tarawih itu lama. Lagi tadi sholat sunnahnya itu, saya sholat cepet juga begitu loh. Kalau 1 rakaat, lah kan. Istilahnya kan ya maaf ya kalau mau suuzon kan kita jadi kemana-mana kan suuzonnya ya. Kok giliran jahar lama banget, giliran sholat sir kok kita baca Fatihah aja kagak keburu. Iya, kan kalau dengerin orang wah ini nyohor. Enggak tahu jangan sekalian murojaah hafalan lagi. Terus wattafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yuqarru alaihi bal yu'limuhu Allah ta'ala bihi. Dan mereka juga sepakat di atas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diikrarkan di atas dia, bahkan Allah yang mengasih tahu dengannya. Gitu kan? iya. Jadi Rasulullah itu tahu dia itu kurang atau apa tuh informasinya dari apa? Dari Allah. Jadi bukan Nabi atau ngomong, iya benar ya. Maaf saya lupa ya. Ya enggak. Iya. Karena kalau Nabi itu bilang saya lupa bahaya dong. Terus Summa qala al-aksaruna syartuhu tanah. itu juga nggak lama dari kejadiannya. Tapi ada yang bilang boleh aja ingatnya tuh pokoknya selama dia masih hidup masih boleh dia ngapain, masih boleh diingat begitu ya. Terus Wa mana'at ta'ifatun minal ulama'i asahwa alaihi salatu wassalamu fil af'alil balaghiyati wal ibadati kama ajma'u ala manhihi wastihalatihi alaihi sallallahu alaihi wasallam fil aqwalil balaghiyati. Dan segolong ulama melarang daripada lupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alaihnya lebih kelebihan bagaimana Bang Haji? iya kelebihan kali ini. Ya. Di dalam perbuatan-perbuatan yang menyampaikan dan ibadah-ibadah sebagaimana mereka sepakat di atas terlarangnya dan kemustahilannya di atas Nabi Muhammad SAW pada ucapan-ucapan yang bakalan disampaikan.
wa amma sahwu fil aqwali dunyawiyati wa fi ma laysa sabiluhul balagu minal kalami allazi yata'allaqu bil ahkami wala akhbaril qiyamati wa ma yata'allaqu biha wala yudafu ila wahyin fajawazahu qaumun islam mafsadata fihi. Sebagaimana dan adapun lupa pada ucapan-ucapan duniawi dan pada sesuatu yang bukan jalannya itu sampaian daripada ucapan yang tidak berkaitan dengan hukum-hukum dan tidak berkaitan dengan khobar-khobar hari kiamat dan apa yang berkaitan dengan hari kiamat dan tidak disandarkan kepada wahyu, maka membolehkan oleh suatu kaum karena tidak ada rusak di dalamnya. Ya nggak ada mafsadat. Jadi kalau urusan duniawi ya mereka bilang ya nggak apa-apa kalau Rasulullah tuh lupa. Misalkan udah makan apa belum ya? Nah, kan urusan apa tuh? Urusan duniawi itu. Nah tuh mungkin aja begitu Rasulullah lupa urusan begitu. Cuma kalau buat urusan yang lain mereka nih bilang mana atau ifatun. Saya Nabi itu nggak boleh apa? Nggak boleh lupa. Kalau emang ternyata nih ada kejadian Nabi itu lupa, ini dalam rangka tasyri. Dalam rangka pensyariatan masalah sujud sahwi gitu ya. Terus qala al-qadi rahimahullahu ta'ala wal haqqul ladzi la syakka fihi tarjihu qawli man mana'a zalika 'alal anbiya'i fi kulli khabarin minal akhbari. Berpendapat oleh al-qadi rahimahullahu ta'ala dan yang benar yang tidak ada keraguan padanya itu menguatkan pendapat orang yang mencegah demikian itu di atas para nabi pada tiap-tiap khobar daripada khobar-khobar. Kama la yajuzu alaihim khulqun fi khobarin la amdan wala sahwan la fi sihatin wala fi maradin wala ridoin wala ghadabin. Sebagaimana tidak boleh di atas mereka salah pada suatu khobar yang tidak sengaja dan tidak lupa, tidak pada waktu sehat dan tidak pada waktu sakit dan tidak ridho dan tidak marah. Wa hasbuka fi zalika anna sirata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wa kalamahu majmu'atun mu'tannan biha ala marriz zamani. Dan cukuplah bagimu pada hal demikian itu bahwasanya perjalanan sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan afal-afalnya dan ucapan-ucapannya itu digabung, dihimpun yang diperhatikan dengannya di atas berlalunya waktu. Yatadawaluha al-muwafiqu wal mukhalifu wal mu'minu wal murtabu falam yakun fi syai'in minha istidraku golatin fi qaulin wala i'tirafun biwahmin fi kalimatin wala ghairuha. Ya. Yatadawaluha yang beredar yang beredar dengannya oleh orang yang akur dan orang yang menyalahkan dan orang yang meyakini dan orang yang ragu-ragu, maka tidak ada pada sesuatu daripadanya itu oleh perbaikan kesalahan pada ucapan dan tidak juga pengakuan dengan keraguan-raguan dengan kesalahan pada suatu kalimat dan selainnya. Iya, ada nggak kita ketemu Rasulullah tuh bersabda, maaf ya, dulu saya pernah nyampein hadis tuh salah nggak taunya, atau ini ayat yang saya sampaikan tuh saya salah, saya lupa, yang benar harusnya begini. Ada nggak begitu? Nah ini maksudnya begitu. Mereka kan Nabi itu emang nggak pernah lupa, karena nggak ada gitu Nabi pernah ngoreksi nih omongannya apa. Kalau ada sifatnya ngoreksi itu berarti hukum dinasah begitu loh, bukan berarti salah bukan. Misalkan nih, dulu saya ngelarang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Nah itu berarti hukumnya diapain tuh? Dinasah, bukan berarti Nabi salah menyampaikan, bukan. Konsisten nih. Iya. Nah, kita emang nggak pernah ngebaca hadis tuh Nabi ngakuin kesalahan kapan nih? Saya salah informasi dulu nih, harusnya begini, nggak pernah ada. Nah ini maksudnya nih, tuh mariz zaman, berlalunya masa. Orang yang pro dengan Nabi, yang nggak senang sama Nabi, nggak pernah ada tuh Nabi ngoreksi kesalahannya atau ayat dia salah baca atau gimana. Ya. Terus. Haza ma yata'allaqu bisahwihi sallallahu alaihi wasallam wa qad qaddamna al-isyarata fi zalika. Inilah apa yang berkaitan dengan lupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah kami dahulukan isyarat pada hal demikian itu.
wala hajata ila italati hazil mas'alati, dan tidak perlu untuk membahas secara panjang lebar akan ini masalah. Wa bihadzal qadri kifayatun, dan dengan ini ukuran itu Cukup. Ya, maksud kiai ada penjelasan ini cukup lah. Ya, sebetulnya kalau kita lihat di tauhid, ntar nih pembahasan banyak lebar, banyak. Ya. Cuma nih intinya kejadiannya udah ada gitu loh. Kejadian Nabi lupa sholat tuh ada. Ya, cuma nih maksudnya tinggal lihat sudut pandangnya aja. Lupanya tuh karena apa begitu. Ya. Terus. Summa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarun yuha ilahi fahuwa nabiyyun mubasyarun wa nazirun wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Kemudian sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberi wahyu kepada dia, maka dia menjadi seorang nabi yang membawa kabar gembira dan membawa kabar ancaman dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dan sebagai penerang, sebagai pelita yang menerangi. Waqad asbata lahu an-nisyanu, dan sungguh tetap Waqad asbata lahu an-nisyana, dan sungguh tetap bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lupa. Wa qala ansa kama tansawna faka'annahu qala ayyuhal 'arifuna binisyani wa qad balagtukum hazihil mas'alata fazakkiruni. Iya. Dan Nabi berkata, lapas ansa kama tansawna, maka seakan-akan Nabi mengatakan, wahai orang-orang yang arif, dengan wahai orang-orang yang tahu dengan kelupaannya aku, dan sungguh telah aku sampaikan akan kepada kalian akan masalah ini, maka ingatkanlah aku. Summa innal amra bitazkiri wajibun fauran fasahu la yunaqidun nubuwata. Kemudian sesungguhnya perintah dengan mengingatkan itu wajib segera, maka lupa tidak menggugurkan atau membatalkan suatu kenabian. Iya. Jadi kalau Nabi aja istilah kata dia pernah lupa begitu ya. Ya apalagi kalau cuma level ustad. Ya kan kalau kita kadang-kadang di kampung ustad tuh kayaknya nggak boleh salah gitu loh. Giliran dia udah salah aja, gue udah males ngaji media. Maksudnya dia begini, ya bisa aja lagi salah, dia lupa atau apa, bisa aja. Nah kan manusia. Kesannya tuh ustad tuh harus harus perfect. Giliran ustadnya baru salah dikit, ustadnya ngajarnya sering. Yang dia benernya banyak banget diomongin, giliran yang salahnya satu aja. Udah berhenti ngajinya. Saya mau ustaz tuh salah begini. Nah. Saya kemarin imam salah baca inian tuh. Saya lupa baca inian. Wah sama izatil buruj. Nah tuh ada ayatnya saya lupa tuh. Lah bener rame di belakang. Sasarubi nggak pernah salah katanya kalau baca, tumben mata dia kenapa tuh pikiran macam-macam ya. Dikata-kata kakak konsen lah jadi imam ya. Saya lupa. Aduh. Terus Fa'adamu ikrarihi sallallahu alaihi wasallam lam yahsul minhu mafsadatun bal tahsulu fihi fa'idatun wa huwa bayanu ahkamin nasi wa taqrirul ahkami. Maka tidak pengikrarannya Nabi Muhammad SAW itu tidak menghasilkan daripadanya mafsadat, bahkan terhasil padanya itu faedah, dan faedahnya itu adalah menjelaskan hukum bagi orang yang lupa dan mengikrarkan atau menetapkan hukum-hukum. Waqad kulna sabiqan innama fa'alan nabiyyu sallallahu wa innama fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam litashri'i, dan sungguh telah kami katakan telah lalu hanya saja perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pensyariatan. Itu ahkamun nasi kalau Bang Tia kurang iya. bukan benar ahkamun nasi manusia, bukan nasi lupa, bukan. Tadi saya melihat di syarah Muslim nasi ada ya-nya di syarah Muslimnya hadis ini. Makanya ahkamun nasi. Kalau saya lihat di syarah Muslimnya ahkamun nasi, jadi hukum-hukum orang yang lupa. Ada ya-nya begitu. Iya harusnya kan dia hukum bukan terkait sama orang yang lupa doang. Kalau soal jamaah kan berarti makmumnya kagak lupa. Tetap
masih juga. Iya. Ya misalkan ternyata di sana ada begitu, ini juga sebetulnya kagak jadi salah gitu loh, nggak jadi salah. Kecuali kalau di sini disebutin sebagaimana disebutin dalam Syarah Muslim misalkan, itu baru jelas. Ya. Ini kan akhirnya nggak nyebutin di sini. Terus. Qauluhu wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba wal amru bitaharri lilujubi. Ucapannya wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba, maka perintah untuk mencari-cari itu wajib. Iya, ya kan di sini diperintahin sama Nabi kalau ragu-ragu falyataharra as-shawaba, bukannya ambil yang sedikit. Ya kan kemarin kan kita bacanya kan kalau kemarin falyatrohis syaka wal yabni ala mastaikona, itu kan berarti fal yabni ala mastaikona berarti rokaat yang sedikit kan. Nah ini kan di sini kagak, beda lagi redaksinya falyataharra as-shawaba, berarti dia harus apa itu cari-cari mana golabatu zon dia yang lebih kuat begitu. Iya, zonnya mana yang lebih golib, apa 2 rakaat tapi 3 rakaat, itu nggak harus otomatis dia ngambil rakaat yang paling bawah gitu ya. Terus Wa fihi dalilun li Abi Hanifah wa muwafiqihi min ahli al-kufati wa ghairihim min ahli ra'yi anna man syakka fi adadi rakaatihi yataharra shawaba wa yabni ala ghalibi zannihi. iya. Dan pada redaksi tersebut menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah dan orang yang sepakat dengan dia daripada Ahlul Kufah dan selain mereka daripada Ahlul Ra'yi, bahwasanya orang yang ragu-ragu di dalam bilangan rakaat-rakaatnya, maka ia mencari yang benar dan membangun di atas menangnya sangkaannya. Wala yalzamu al-iktisaru ala aqalli wala al-ityanu bi ziyadati, dan mesti bagi dia meringkas di atas yang paling dikit dan tidak boleh mengikuti dengan menambahkan sholat. Iya. Jadi ini makanya Abu Hanifah. Jadi kalau orang lupa sholatnya 2 rakaat apa 3 rakaat, ya dia kudu ikutin apa yang keyakinannya yang paling kuat, ya zonnya yang paling kuat. Jadi nggak harus dia ngambil yang paling sedikit, nggak harus. Karena kalau dia yakinnya ternyata di sholatnya 3 bukannya 2, kalau dia ngambil yang sedikit, nah iya, dia jadi nambahin 1 rakaat, berarti lah kagak boleh lagi. Terus Wa zahaba Syafi'i wal jumhur ila anna man syakka fi sholatihi hal shalla arba'an aw salasan masalan lazimahul bina'u alal yakini wa huwa al aqallu. Dan Imam Syafi'i berpendapat dan juga mayoritas ulama kepada bahwasanya orang yang ragu-ragu di dalam sholatnya, apakah ia telah sholat 4 rakaat atau 3 rakaat contohnya, mesti bagi dia itu membina di atas keyakinannya, dan yaitu adalah yang paling dikit. Fayati bima baqiya wa yasjudu lisahwi, maka ia datangkan dengannya sisanya dan ia sujud sahwi. Wa taqaddamatil mas'alatu fi hadisi Abi Sa'idin al-Khudri al-mutaqaddimi, dan telah terdahulu masalah tersebut pada hadis Abu Sa'id al-Khudri yang telah lalu. Wastanbata Syafi'iyyu anna taharriya alal huwa al-qasdu wa minhu qawluhu ta'ala faulaika taharrau rasyada. Dan beristinbat Imam Syafi'i bahwasanya taharri itu adalah qasdu, niat, menuju. Dan diantaranya dan darinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala faulaika taharrau rasyada. Wa makna hadisi fal yaqsidis shawaba wal ya'mal bihi wa qasdus shawabi inda Syafi'i al akhzu bil aqli wa inda Abi Hanifah al akhzu ala ghalibi zannihi wa taqaddama bayanul farqi bainal munfaridi wal imami. Dan makna hadis fal yaqsidis shawaba dan wal ya'mal min bihi, dan menuju kebenaran menurut Imam Syafi'i yaitu mengambil dengan yang paling dikit, dan menurut Abu Hanifah mengambil di atas golibnya sangkaannya. Dan telah terdahulu penjelasan perbedaan di antara orang yang sholat sendiri dan si imam. Ya. Qauluhu falyutimma alaihi summa
Sumal yasjud. sumal yasjud sajadataini fihi adamul bayani fi qauli sujudi qabla salami au ba'dahu. Ucapannya fal yutima alaihi sumal yasjud wa sajadataini, pada redaksi tersebut tidak ada penjelasan pada keadaan sujud sebelum salam atau setelahnya. Wa bayyana fi riwayatin ukhra anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada ba'da salami wal kalami, dan penjelasan di riwayat yang lain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud setelah salam dan setelah berbicara. Wa fil Bukhari fal yutimma summa yusallim summa yasjud wa fihi ma dalilun li mazhabi Malikin anna sujuda sahwi ba'da salami li annahu li ziyadati wa taqaddama zalika. Dan pada riwayat Imam Bukhari lapasnya fal yutimma summa yusallim summa yasjud, dan pada keduanya itu menjadi dalil bagi mazhab Malik bahwasanya sujud sahwi setelah salam, karena bahwasanya itu karena menambahkan, dan telah terdahulu pembahasan itu. Ya, kalau dalam mazhab Malik kalau kurang sujud sahwinya sebelum salam, tapi kalau kelebihan sujud sahwinya setelah salam. Mazhab Malik. Kalau mazhab Syafi'i pokoknya semuanya sebelum apa? Sebelum salam. Terus Fal hadisu yadullu ala subuti sahwi lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yunafid nubuwata wa annahu minal faidatil azimati wa huwa at-tashri'u wa ala wujubi taharri idza sadara minal musalli sakka baina salasati minal musalli syakkun baina salasati awil arbaati masalan. Dan hadis itu menunjukkan di atas tetapnya lupa bagi Nabi Muhammad SAW dan tidak menafikan kenabiannya, dan bahwasanya itu termasuk daripada faedah yang besar, yaitu adalah pensyariatan, dan di atas kewajiban mencari apabila muncul daripada orang yang sholat oleh keraguan-raguan di antara 3 rakaat atau 4 rakaat seumpamanya. Qala al-musannifu wali Ahmada wali Abi Dawud wan Nasa'i min hadisi Abdullah bin Ja'far marfu'an man syakka fi sholatihi falyasjud sajadataini ba'da ma yusallimu wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Dan bagi Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far hal keadaannya marfu, siapa orang yang ragu-ragu di dalam sholatnya maka hendaklah ia sujud akan 2 kali sujud setelah apa yang ia salam, dan mensahihkannya oleh Ibnu Khuzaimah. Qala syarihu Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib al-Hashimiyyu wulida bi ardil Habasyati. Berkata oleh penyarah, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib al-Hashimi dilahirkan di negeri Habasyah. Wa kana yaumun tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibna asyara sinina. Dan adalah hari diwafatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu anak yang masih berumur 10 tahun. ini Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, berarti anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu dia lama tinggal di Habasyah. Dia kan ikut rombongan yang hijrah ke sono. Nah iya, ikut rombongan hijrah ke Habasyah. Jadi dia tuh nggak ngerasain masa-masa hijrah tuh iya, nggak ngasih hijrah ke Madinah, horor gitu. Dia nggak ngerasain orang dia tinggal di mana. Dia tinggal di Habasyah. Nah ini anaknya ini Abdullah lahirnya di sono, di Habasyah. Tapi akhirnya dia gabung juga ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib gabung ke mana? Dan dia meninggal nih. Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal pada waktu perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Si siapa? Lawan Romawi. Romawi. Itu pertama kali itu orang Islam tuh clash sama Romawi itu perang Mu'tah. Itu 3 panglima gugur semua tuh. Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib, satu lagi Zaid bin Haris, saya lupa tuh lagi. Zaid bin Haris sampai 3 tuh. Dan Nabi udah ngasih kode gitu loh. Nanti kalau ini gugur, yang gantiin panglimanya si ini. Nanti kalau panglima yang ini gugur, yang gantiin si ini. Nabi tuh udah ngasih kode gitu loh. Jadi emang tuh 3 panglima itu bakalan apa? Bakalan gugur. Perang Mu'tah tuh Nabi nggak ikut perang itu. Bisa pas 3 panglima itu gugur, bendera kan gak ada yang pegang. Akhirnya yang megang siapa itu? Khalid bin Walid.
Nah tuh Khalid bin Walid mulai dia muncul jadi panglima hebat ada dalam Islam tuh gara-gara kejadian itu. Khalid bin Walid akhirnya diatur tuh strategi mundur. Pasukan Nabi Islam. Hah? Islam mundur dulu. Mundur biar selamat nih pasukan yang ada. Iya, jangan sampai mati konyol karena kan yang dilawan Romawi gitu, mundur. Kan rame akhirnya, emang boleh perang itu kan ibadah. Emang boleh perang itu ngapain? Mundur. Ada kan turun ayat tuh kalau buat strategi itu perang mundur apa? Ya? Boleh. Bukan berarti dia takut kabur dari Al-Firar minaz Zahab, kabur dari medan perang, bukan. Strategi atau dia bergabung dengan tentara yang ada di belakangnya, boleh. Tuh Khalid tuh strateginya nyelamatin pasukan yang udah terjepit tuh susah loh. Untuk prestasi tuh. Waktu perang dunia 2 kan yang Dunkirk tuh yang difilmin akhirnya tuh Dunkirk. Itu kan gimana tuh sekutu pasukannya terjepit sama Nazi bisa diselamatin. Itu prestasi banget tuh. Nah, tahu Khalid tuh gaya apa dipakai, strategi apa dipakai, bisa selamat tuh Pak. Yang ada tuh orang Islam selamat. Akhirnya Nabi kasih julukan apa tuh? Mulai sekarang dikasih julukan Saifullah. Itu kejadian itu. Nah, di sini Romawi baru ngelihat dah potensi orang Islam nih. Wah, ini kok dibiarin aja bisa apa nih? Bisa mengancam Romawi begitu. Iya. Makanya ada kemungkinan Romawi pengen nyerang ke Madinah. Nabi nggak pengen kejadian itu. Songsong di tempat yang netral, berangkat tuh perang Tabuk. Oh, perang Tabuk kan pengen lawan Romawi. Karena Nabi tuh khawatir Romawi nyerang kemana? Nyerang ke Madinah. Abis kalau situ. Tapi kalau kalahnya di mana-mana kan Madinah tetap apa? Tetap aman. Perang Tabuk tuh kejadian. Nah ternyata pas ditungguin sebulan, lah kagak muncul Romawinya mana? Kagak ada. Nabi ya pulang lagi. Jadi perang Tabuk tuh walaupun persiapannya besar, tapi akhirnya perangnya kagak jadi. Perangnya nggak jadi, orang Romawi kagak muncul. Dikirain Romawi bakal ngeladenin gitu. Saya juga heran gitu, Romawi kan negara besar, ya kok dia nggak berani gitu ya, nggak berani ngeladenin. Padahal Nabi jauh gitu, udah ke Tabuk. Nah ini Nabi pas Ja'far bin Abi Thalib meninggal, dia berat banget ngasih kabar ke anak-anaknya. Mungkin diantaranya dia nih. Abdullah berarti masih anak-anak banget. Nabi meninggal aja di usianya masih 10 tahun. Lagi-lagi kejadian itu. Waktu Nabi berat banget tuh ngasih tahu, nih orang tua kamu meninggal nih, berat banget. Dipeluk dulu anak-anaknya nih. Lagi Ja'far bin Abi Thalib. Ininya nih, potong ininya, ketebas juga dua-duanya. Nah, tapi Nabi udah dapat informasi tangan yang ini dilihat apa itu jadi sayap di surga tuh. Oh, jadi sayap surga. Ada hadisnya tuh, masalah Nabi yang dia lagi ngabarin ke keluarganya Ja'far bin Abi Thalib kalau Ja'far tuh meninggal gitu. Terus Qauluhu man syakka fi sholatihi ila akhirih. Faman syakka fi sholatihi yajibul bina'u alal aglabi inda Abi Hanifah mutlaqan. Ucapannya lapas man syakka fi sholatihi ila akhirih, dan siapa orang yang ragu-ragu di dalam sholatnya wajib membina di atas memenangkan sangkaannya menurut Abu Hanifah secara mutlak. Wa inda Ahmada wa Malikin fi haqqil imami, dan menurut Imam Ahmad dan Imam Malik pada hak si imam. Wa taqaddama bahsu zalika, dan telah terdahulu pembahasan demikian itu. Wa fihi dalilun li mazhabi Malikin anna sujuda ba'da ma yusallimu in kana li ziyadati wa taqaddama. Dan pada redaksi tersebut juga menjadi dalil bagi mazhab Imam Malik bahwasanya sujud setelah salam jika adalah itu karena menambahkan dan telah terdahulu. Fal hadisu syahidun lil hadisi sabiqi, maka hadis itu menjadi penguat bagi hadis yang telah lalu. Ada siapa? Bisa kita lanjut wa anil Mughirah bin Syu'bah.